semua, kami dari grup 6. Kami di sini akan menginterview koperasi mahasiswa dari Polinela. Kami sekarang bersama dengan saya Kila Samara dan saya Aziz Beksa. Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya ya Kak. Jadi saya mau tanya, sejak kapan sih koperasi ini tuh didirikan? Jadi Kopma Polinela ini sendiri itu berdiri pada tanggal 30 April tahun 2000. Nah kebetulan nanti di bulan April tanggal 30 itu Kopma Polinela ini genap 24 tahun. Oh, berarti udah cukup lama ya Kak. Oke, untuk pertanyaan yang kedua Kak, jadi koperasi kakak ini tuh sekarang tuh termasuk dalam koperasi apa ya Kak? Jadi kalau koperasi kita sekarang itu sesuai dengan nama brand kita, yaitu koperasi konsumen. Jadi tujuan koperasi konsumen itu adalah menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh para anggota kita. Namun melihat peluang yang ada, kami juga mempunyai beberapa cabang usaha. Nah, salah satunya itu ada Kopma Polaroid, Kopma Booker, Kopma Floris, dan masih banyak lagi. Oh, jadi di sini koperasinya nggak cuma ke bidang makanan. Betul, koperasinya banyak cabang. Okay, so interesting. So, jadi menurut kakak ini tuh kenapa sih Kopma ini tuh didiriin, khususnya di Polinela ini? Kalau dari apa yang kami rasakan saat ini dan apa yang kami jalani ya, kemungkinan besar berdirinya Kopma ini di tahun 2000 itu adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ada di Polinela, terutama di anggota. Karena kita sebagai mahasiswa sendiri kan membutuhkan alat tulis, kadang juga kita butuh minuman, karena kan di Polinela ini berbasis praktikum ya Kak, di lapangan, di lahan panas-panasan itu. Kalau habis praktikum bisa beli minuman di Kopma, juga bisa beli makanan ringan. Oh, jadi ini nggak cuma buat anggota doang kan? Betul. Terus Oke, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya kakak, di sini saya mau nanya bagaimana nih upaya dari kakak dalam memotivasi para anggota yang ada di koperasi itu untuk selalu aktif dan berpartisipasi dan berkontribusi kepada koperasi tersebut. Jadi pertama itu kita biar anggota itu betah ya, pertama harusnya dibikin betah dulu kan sebelum dia aktif. Itu otomatis kita bikin sekret tempat kumpul itu jadi rumah kedua buat mereka, biar mereka di situ asik bisa main sama teman-temannya. Nah, berawal dari situ mereka bakal aktif, tiap ada project agenda mereka bakal antusias nih buat ikut terus. Jadi ya pertama kita bakal bikin anggota itu nyaman, yang kedua ya bikin anggota itu excited sama project-project yang kita buat, bikin project itu semenarik mungkin, terus ngajak mereka, merangkul mereka gitu ya, sesuai dengan asas koperasi kekeluargaan. Jadinya kita sangat menerapkan asas itu. Oh, berarti dari awal tuh kenyamanan dari anggotanya sendiri. Iya, benar. Jadi kalau misalnya mereka udah nyaman kan mereka bakal antusias sendiri tuh untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan yang kita ada nih. Baik, selanjutnya itu menurut kakak nih, bagaimana upaya yang harus dilakukan agar koperasi itu dapat berkembang nih di tengah kemajuan masyarakat pada saat ini? Saat ini kan masanya globalisasi ya, apa-apa teknologi juga kemauan konsumen di luar itu tuh kan semakin bervariatif. Jadi untuk biar koperasi kita itu bisa bersaing di luar, pertama kita harus nurutin kemauan konsumen. Konsumen lagi pengennya apa nih sekarang, kita adain. Konsumen butuhnya apa nih sekarang, kita adain. Dan untuk teknologi sekarang kita alhamdulillahnya tahun ini Kopma kita itu udah pakai aplikasi kasir yang untuk mempermudah pembayaran, pencatatan. Kita internalnya mudah, konsumen juga untuk pembayarannya juga mudah, untuk melakukan pembelian juga mudah, pemesanan mudah. Oh, berarti melihat dari kemauan secara global juga dari masyarakat mintanya seperti apa? Benar, iya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut kakak untuk di era digital ini tuh apakah peran teknologi itu sangat penting di koperasi? Menurut kami sangat penting, ya penting banget. Digitalisasi itu sangat penting banget. Ya seperti yang tadi udah saya bilang sebelumnya, itu digunakan untuk mempermudah kita dalam sistem pencatatan sama
sama konsumen juga. Kalau misalnya kita sekarang nih belum digital, pasti orang-orang di luar konsumen yang sekarang udah pakai dompet digital tuh pasti bakal nanya kayak bisa pakai Dana nggak, bisa pakai OVO nggak. Jadi otomatis kita harus digitalisasi buat mempermudah konsumen melakukan pembelian. Kita juga keluar melakukan pemesanan itu juga kan bisa dalam bentuk online kayak gitu. Sekarang aja stroke aja bukan nggak ada yang dikirim kertas kan, bukan di print kertas, dikirim ke emailnya atau apa ya dalam bentuk bukti transfer gitu kan. Secara digital. Oh berarti untuk di era teknologi sekarang ini sangat membantu dalam Iya, pembayaran banget. koperasi. Pencatatannya juga mudah, jadi nggak perlu lagi tuh kayak oret-oretan bikin Ya, secara laporan manual gitu yang ribet, itu nggak perlu lagi, udah langsung ada di aplikasi per bulannya. Ya berarti dipermudah dari mesin ya. Nah Kak, untuk selanjutnya nih saya mau tanya, kira-kira apa harapan atau visi misi Kakak dalam untuk koperasi di Polynela ini untuk kedepannya? Kalau untuk harapan sendiri ya, kita pasti berharap yang terbaik untuk koperasi kita. Sebisa mungkin koperasi kita itu berkembang, mulai dari jumlah anggota, omset pendapatan, hingga ke laba bersih yang bisa dibagikan ke anggota, sehingga nanti ketika laba yang kita dapatkan gede, di koperasi ini kan akan ada yang namanya SHU, di mana nanti di akhir tahun kita akan membagikan sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha ini didapat dari laba. Ketika laba ini gede, maka anggota akan mendapatkan SHU yang gede juga. Nah, harapannya dengan SHU yang gede ini kita bisa menarik minat dari anggota-anggota baru di generasi sistem. Baik, terima kasih ya Kak. Oke. Mungkin sekian dari kami tentang mewawancarai koperasi di Polynela. See you guys soon.